Pernahkah kita merasa bingung dengan keputusan Tuhan dalam hidup kita? Kadang kita mengalami kesulitan atau jalan hidup yang tidak sesuai harapan. Kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Hari ini kita akan merenungkan kitab Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29, dan bahkan hari ini juga kita akan belajar bagaimana Tuhan bekerja dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Tuhan diibaratkan seperti seorang petani yang tahu kapan harus membajak dan kapan harus menabur, juga kapan harus menuai. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya, dan Dia memiliki cara terbaik untuk membentuk hidup kita. Untuk itu, mari kita membaca Alkitab, kitab Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan penggirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur, dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Sahabat Gema Obor, bacaan teks Alkitab yang telah kita baca tadi menggunakan gambaran seorang petani untuk menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-23 sampai 26 dikatakan bahwa petani tahu kapan harus membajak tanah dan menabur benih. Tidak semua benih ditanam dengan cara yang sama. Bahkan dilanjutkan di ayat 26 sampai 28. Di sana diceritakan setiap jenis biji diproses dengan cara yang berbeda. Ada yang dipukul dengan tongkat kecil, ada yang dihancurkan dengan alat yang lebih besar. Dan di ayatnya yang ke-29 adalah suatu kesimpulan yang indah, di mana semuanya itu datangnya dari Tuhan semesta alam, ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaannya. Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan memiliki cara yang unik dan tepat dalam menangani setiap orang. Seperti petani yang tahu bagaimana memperlakukan setiap jenis tanaman, Tuhan juga tahu cara membentuk kita dengan sempurna. Tuhan tidak bekerja sembarangan, tetapi dengan kebijaksanaan yang sempurna.
Kita sering tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi kita harus percaya bahwa Dia tahu yang terbaik. Contohnya, ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan mungkin sedang membentuk karakter kita untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan menggunakan proses untuk membentuk kita. Seperti gandum yang harus dipisahkan dari sekamnya, kita juga mengalami proses yang tidak selalu nyaman. Jangan kita melihat masalah sebagai hukuman, tetapi sebagai cara Tuhan membentuk kita. Sahabat Gema Obor, petani tidak bisa memanen sebelum waktunya. Demikian juga Tuhan memiliki waktu yang sempurna untuk setiap hal dalam kehidupan kita. Sabar dalam menantikan jawaban doa, karena Tuhan bekerja sesuai dengan waktu terbaiknya. Jika Tuhan belum jawab, mungkin Dia masih mempersiapkan kita agar siap menerima berkat-Nya. Tuhan menggambarkan dirinya seperti seorang petani yang bekerja dengan bijaksana. Petani ini tidak asal mengolah tanah, menabur benih, atau memanen hasil. Ia memiliki metode yang tepat untuk setiap jenis tanaman. Misalnya, gandum tidak dihancurkan sembarangan, tetapi dipukul dengan alat yang sesuai. Jintan dan adat manis tidak diinjak-injak, tetapi dipukul dengan tongkat yang lebih lembut. Gambaran ini mengajarkan bahwa Tuhan memperlakukan setiap orang dengan cara yang berbeda. Ada orang yang diproses dengan lembut, ada yang harus melewati ujian lebih berat, tetapi semuanya ini untuk kebaikan mereka. Kita sering bertanya, mengapa hidup kita penuh tantangan, sementara orang lain tampaknya lebih mudah? Jawabannya, Tuhan tahu proses terbaik untuk setiap orang sesuai dengan tanaman yang Dia tanam dalam hidup kita. Seperti petani yang tidak membajak selamanya, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus dalam penderitaan tanpa tujuan. Kesimpulannya, Tuhan tidak pernah salah dalam caranya membentuk kita. Jika kita sedang mengalami proses yang berat, percayalah bahwa Tuhan sedang mengolah hidup kita untuk menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya. Mari kita belajar percaya kepada hikmat Tuhan dan berserah dalam setiap proses hidup kita. Jangan menyerah atau meragukan Tuhan ketika kita menghadapi tantangan, karena Dia sedang bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan memberkati firman-Nya untuk saat ini. Amin.